Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan di dalam berkat serta perlindungan Tuhan. Selamat bergabung di Church Online GSJA CWS Kelapa Gading. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati. Hari ini kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya persilahkan jemaat untuk mempersiapkan unsur-unsur perjamuan. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Kami persiapkan hati kami juga untuk memasuki perjamuan kudus. Tuhan yang menyertai kami, berkati firman-Mu, berkati kami juga Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Allah kami yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan
memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu penting ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau berbicara kepada kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Tuhan Yesus di atas kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita semua tetap diberkati Tuhan dan disayang oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau orang bertanya sebenarnya mengapa orang masih tetap bisa bersuka cita di masa sulit, saya pikir ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau dia merasa bahwa tidak ada masalah di dalam hidupnya, ya, karena memang orang biasanya akan merasa bersenang, bersuka cita kalau tidak ada masalah yang menimpa dia. Ya, artinya dia merasa saja bahwa tidak ada masalah. Ya, padahal masalah itu akan selalu ada dan banyak. Saudara-saudara, kita tidak menyadarinya, orang tidak menyadarinya. Karena selama kita masih di dalam tubuh ini, memang masalah itu akan selalu ada. Betul ya? Jadi masalah itu akan selalu ada. Nah, bukankah Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33, ya saya bacakan dari firman Allah yang hidup ya, dari versi yang berbeda. Aku telah memberitahukan kepada kalian segala hal ini agar kalian mendapat sejahtera di dalam hati dan pikiran. Di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan, maka kata-katanya sendiri sudah menunjukkan Yesus mengatakan bahwa di dalam dunia ini kita akan menghadapi apa, saudara-saudara? Penderitaan dan kesusahan. Jadi itu memang menjadi trademark bagi orang-orang yang mengikut Kristus, bahwa itu tidak terhindarkan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita merasa bahwa tidak ada masalah, bukan berarti memang sekali lagi tidak ada masalah. Tetapi saudara-saudara, kita hanya di dalam pikiran atau kita tidak menyadari bahwa masalah itu ada, itu juga sebenarnya sedikit membawa manfaat bagi kita. Karena ada orang yang sangat khawatir dalam hidup ini karena dia merasa tahu ada masalah. Tetapi ada orang-orang yang karena ignorance-nya dia tidak tahu ada masalah. Tidak merasa adanya masalah, ternyata ada gunanya juga untuk kita. Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan orang yang selalu berpikir ada masalah. Karena kalau merasa atau tidak merasa saudara-saudara dan masalah akan tetap ada, rasanya mungkin cukup beruntung mereka yang merasa tidak ada masalah. Ya, saudara-saudara, kita barangkali hanya menjadi orang yang tidak perlu mencari-cari masalah, karena masalah akan selalu ada. Jadi saudara-saudara merasa tidak ada masalah, walaupun ada masalah yang tidak kita sadari, saudara-saudara itu ada gunanya dan ada baiknya untuk kita. Ya, itu mengurangi banyak kekhawatiran di dalam hati kita. Atau alasan yang kedua, saudara-saudara, karena ia tahu masalah, ia tahu ada masalah. Memang masalah selalu ada, seperti saya katakan tadi bahwa masalah akan ada, masalah selalu ada. Tetapi kita punya pengharapan bahwa keadaan akan bisa berubah, ya, situasi bisa berubah dan situasi pasti akan bisa teratasi. Nah, bukankah 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 saya bacakan dari versi mudah dibaca, saudara-saudara, yang berbunyi begini, pencobaan yang kamu hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang. Tetapi kamu dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu sehingga kamu dapat bertahan. Jadi saudara-saudara, walaupun dia tahu ada masalah, walaupun dia tahu masalah akan selalu datang, tetapi dia tidak dikuasai oleh masalah itu, dia punya keyakinan. Ya, keyakinannya bahwa dia dapat mengatasinya. Dan dia akan ditolong oleh Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai dia dan membuat dia sanggup melewatinya.
Nah, yang ketiga, saudara-saudara, adalah orang yang bisa menyesuaikan dirinya dengan situasi yang berubah. Dan orang ini dapat mengendalikan pengaruh masalah, ya, karena dia tidak perlu menghabiskan energinya untuk melawan, tetapi dia menyesuaikan diri, energinya dipakai untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Daripada mengeluh dan kesal terus dengan perubahan income, pendapatan, lebih baik segera menyesuaikan diri saja dan menjalani hidup lagi, ya. Dan orang ini, saudara-saudara, jenis seperti ini pasti dapat bersukacita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai 13 dari versi mudah dibaca, firman Allah berkata begini, "Aku menceritakan hal ini bukan karena aku butuh sesuatu," kata Rasul Paulus. "Aku telah belajar puas dengan semua yang ada padaku. Aku tahu cara hidup pada saat berkekurangan dan cara hidup pada saat berkecukupan. Aku telah belajar tentang rahasia untuk senang pada keadaan apapun. Pada saat aku mempunyai makanan dan tidak mempunyai makanan, pada saat aku merasa cukup maupun pada saat kekurangan, aku dapat menghadapi semua itu melalui Kristus, sebab Dia memberikan kekuatan kepadaku." Nah, saudara-saudara, yang ketiga ini adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia sudah melewati berbagai fase dan pengalaman di dalam hidupnya, sehingga dia merasa bahwa datang kesulitan tidak menjadi masalah. Kelebihan tidak menguasai dia. Kesusahan tidak akan bisa menjatuhkan dia. Saudara-saudara, dia dapat menyesuaikan dirinya. Nah, dari tiga orang ini, saudara-saudara, coba saudara pikirkan. Ya, dari ketiga hal ini, kira-kira tempat kita itu di mana? Apakah kita adalah tipe orang yang memang kita merasa tidak ada masalah dan kita tidak menyadari ada masalah, walaupun itu cukup baik untuk kita, sehingga kita tidak terlalu banyak khawatir. Tapi yang kedua, barangkali karena kita, walaupun kita tahu masalah, tetapi kita selalu punya harapan, selalu ada harapan bahwa keadaan akan bisa berubah, dan itu yang lebih menguasai pikiran dan hati saudara. Atau yang ketiga, saudara-saudara, kita menyesuaikan diri kita dengan situasi yang berubah. Nah, semoga saudara-saudara memang kita akan menjadi salah satu di antara ketiganya, tetapi paling bagus barangkali nomor 2 dan nomor 3. Kalau saudara-saudara mau perfect, barangkali kita menuju kepada yang ketiga. Karena yang ketiga adalah orang yang bisa menyesuaikan diri, karena kalau dia bisa menyesuaikan diri, dia akan lebih cepat bersukacita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pokok pikiran bagi kita semua. Ya, dan saudara-saudara, ini tentang bagaimana caranya Allah membersihkan dan memurnikan hati kita. Belakangan memang pikiran dan hati saya ditujukan kepada kisah yang ada di dalam Raja-Raja. Apa yang terjadi kepada mereka, sebuah peristiwa atau peristiwa-peristiwa politik yang barangkali saudara-saudara kalau itu dituangkan di dalam bentuk sebuah film akan menjadi sangat menarik sekali. Nah, saudara-saudara, tujuannya adalah agar kita bisa melihat bagaimana cara Allah membersihkan umatnya yang berada di kerajaan di utara, saudara-saudara. Membersihkan mereka dari berbagai jejak-jejak yang diciptakan oleh raja-raja yang tadinya kenal Tuhan, tetapi kemudian mereka meninggalkan jalan Tuhan. Caranya Allah membersihkan dan memurnikan hati kita, kita ambil, kita petik pelajarannya. Membersihkan diri kita dengan tujuan membebaskan kita dari guilt, dari rasa bersalah yang menjadi pertanda, saudara-saudara, adanya ganjalan dan dosa. Sebab rasa bersalah di dalam diri seseorang adalah seperti kalau saudara-saudara memakai kaos dengan gambar lingkaran sasaran tembak. Saudara-saudara, bayangkan kalau saudara berjalan dengan kaos jenis seperti itu, maka tanpa sadar saudara-saudara kemudian merasa was-was sebab gambar yang ada di kaos saudara itu akan memancing orang untuk melihat kepada saudara, dan saudara merasa menjadi sasaran tembak. Apakah sasaran tembak melalui wajah, pandangan yang tidak menyenangkan kepada saudara, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, rasa guilt itu di dalam hati kita yang ditimbulkan oleh karena kebersalahan kita di hadapan Tuhan, itulah yang mengganjal jalan kita menuju ke atas. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan kita dari semua itu. Dia memerdekakan kita supaya jangan ada lagi halangan terhadap kemajuan kita, terhadap apa yang Tuhan rencanakan bagi saudara dan saya. Allah ingin memurnikan saudara dan saya. Saudara-saudara, satu kali Yesus berkata kepada para muridnya,
Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dari terjemahan baru berbunyi begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, kita semua merindukan perkataan itu dikatakan kepada kita secara langsung oleh Yesus. Saudara-saudara, bahwa kita sudah bersih karena firman yang dikatakan Tuhan kepada kita. Karena Dia menyayangi kita, maka Dia membersihkan kita. Allah memakai beberapa cara. Dia paling tidak memakai 2 cara untuk membersihkan kita. Yang pertama adalah dengan removal, dengan mengangkat, memisahkan, mencabut, saudara-saudara, dari hidup kita beberapa hal yang tidak berkenan. Dan saudara-saudara, yang kedua ada dengan pruning, ya, dengan membersihkan. Membersihkan di dalam bahasa Yunani disebutkan katairo atau kataros. Saudara-saudara, yang dimaksudkan adalah dimurnikan, dibersihkan, melalui proses barangkali removal, dipotong, tetapi dengan tujuan untuk dibersihkan supaya bisa berbuah lebih banyak. Dalam ayat yang kedua dari Yohanes pasal 15, ayat yang kedua, saudara-saudara, disebutkan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara-saudara, perhatikanlah kata-kata itu yang sering kita abaikan. Yaitu kata-kata supaya kita berbuah banyak. Supaya kita makin mengerti jalan-jalan Tuhan. Supaya kita menjadi makin hari itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, alasan terbesar mengapa Ia menyediakan cara-cara memurnikan seperti itu adalah oleh karena Dia mengasihi dan menyayangi kita. Sama seperti kalau saudara-saudara dan saya memiliki tanaman di rumah. Kalau memang itu kita menyayangi tanaman di rumah kita, saudara-saudara, kita akan membersihkannya. Ya, kita karena peduli dengan tanaman tersebut, maka kita mengurusnya, kita membersihkannya, dan kita merasa itu penting untuk kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1-2 berkata begini, ya, saya bacakan ayat yang ke-1 saja, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Saudara-saudara, Bapa kita menaruh perhatian pada carang atau rantingnya yang berbuah. Ia menyukai produktivitas. Bapa kita menyukai ketika anak-anaknya menghasilkan buah di dalam hidup ini. Ia menyukai ketika kita makin murni. Dia suka ketika kita makin suci, makin baik, dan makin memuliakan Allah. Sebab Bapa kita memang pro kepada produktivitas. Dia pro kehidupan. Dan Dia memberi pengaruh yang sepanjang hidup kita, memberi pengaruh yang positif bagi sesama kita dan bagi dunia ini. Dia menyukainya, saudara-saudara. Mengapa Ia disebut sebagai pengusaha? Mengapa Bapa kita disebut sebagai pemilik, ownernya? Dan Dia juga sekaligus mengurusnya secara langsung, dan Dia menjalankan removal, Dia memotong yang tidak berbuah, yang tidak berguna, saudara-saudara. Dia mengadakan pruning, Dia membersihkan. Dan biasanya, saudara-saudara, sebuah tanaman atau satu tanaman pohon anggur, selalu biasanya ada 2 masalah yang utama yang dihadapi oleh pohon anggur. Yang pertama, saudara-saudara, adalah penyakit. Dan yang kedua adalah musim. Biasanya 2 hal ini yang mengganggu produktivitas buah anggur. Saudara-saudara, terutama untuk daerah tropis seperti negara kita, ya, saudara-saudara, tanaman seperti pohon anggur. Saudara-saudara, pohon anggur yang memiliki, kalau saudara-saudara bisa bayangkan, pokoknya atau batang yang utama dia. Lalu ada yang disebut dengan ranting-ranting kedua dan ranting-ranting yang ketiga, ya. Saudara-saudara, ini yang dibicarakan oleh Yesus kepada kita semua hari ini adalah tentang kita sebagai ranting-rantingnya. Dan ujung tunas dari ranting sekunder ini, saudara-saudara, harus dipotong di dalam suasana musim tropis kita ini, saudara-saudara, untuk menghindari yang disebut dengan tumbuh vegetatif. Tumbuh vegetatif adalah tumbuh
menjadi semakin lebat, tetapi saudara-saudara bukan pertumbuhan ujung tunas bunga yang akan menghasilkan buah. Saudara-saudara, ujungnya itu harus dipotong supaya tidak tumbuh terus di udara tropis seperti negara kita. Dan karena kalau dibiarkan saudara-saudara maka tidak akan berbuah ya, atau kalaupun buahnya muncul nanti, saudara-saudara tidak akan sebanyak kalau dia seperti tumbuh di daerah yang subtropis. Negara-negara yang memiliki musim ekstrim dingin atau musim salju dan ada kebun anggur di situ, maka ujung tunasnya itu akan tertahan untuk bertumbuh. Dan waktu dia menghadapi musim ketika salju itu mencair, maka yang muncul di tunasnya itu di ujungnya, saudara-saudara, tanpa dipotong, itu adalah tunas yang berbunga. Dan tunas itulah yang siap nanti akan menghasilkan buah pada waktunya. Saudara-saudara, jadi untuk yang dibicarakan oleh Yesus pastilah yang terkait dengan kita, di mana itu dibersihkan memang. Ya, itu dibersihkan, harus dipotong, saudara-saudara. Dipotong untuk maksud supaya setelah itu akan bisa berbuah lebat dan berbuah banyak. Bapa kita adalah pemilik dan pengusahanya. Dia akan mengusahakan supaya pohon anggur itu bersih, supaya pohon anggur itu berpotensi produktif dengan baik, saudara-saudara. Ranting yang tidak berbuah akan segera dipotong. Hanya itu jalannya. Dan saudara-saudara, hanya itu jalan yang dipakai untuk membuat supaya pohon anggur itu berbuah lebih lebat. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi ketika Yesus dengan para muridnya, saudara-saudara, sedang berjalan meninggalkan tempat perjamuan terakhir yang dilaksanakan pada waktu itu menuju Taman Getsemani. Dan mereka melewati kebun anggur. Dan Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajari mereka tentang keinginan Bapa kita di surga. Bahwa makin hari kita makin dibaharui, makin diubahkan menjadi sama seperti Dia. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 berkata begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapa kita di surga, supaya semakin hari cahaya kemuliaan Allah itu makin terang ya keluar dari hidup kita, dari setiap saudara dan saya. Nah, bahwa Allah membawa kita di dalam proses untuk diubahkan menjadi sesuai dengan gambarnya, saudara-saudara, itu tujuan Allah. Jadi Allah mengasihi kita, Dia melakukan tindakan-tindakan removal, pruning, itu dalam rangka untuk menyalurkan kasih-Nya sehingga Dia bisa lihat bahwa hidup kita ini berbuah. Dan bukan hanya berbuah, saudara-saudara, tapi berbuah lebat, kata firman Allah. Ia ingin kita menjadi semakin seperti Dia di dalam prinsip, keputusan, dan tindakan. Nah, bukan di dalam soal kekuasaan yang makin besar di dalam diri kita, ya, tetapi gambar dirinya akan ada lebih kuat di dalam diri saudara dan saya. Saudara-saudara, kisah raja-raja sangat unik sekali. Ya, saya tunjukkan dari Perjanjian Lama, saudara-saudara, di dalam beberapa minggu ini, dan kali ini memperlihatkan tentang 3 orang yang dipakai oleh Tuhan, ya, untuk memurnikan umatnya di kerajaan utara, yaitu Israel. Saudara-saudara, orang itu bernama Hazael, lalu kemudian Yehu, dan Nabi Elisa. Nah, saudara-saudara, kisah politik dari raja-raja ini disisipi dengan interupsi Allah, interupsi ilahi untuk menuntun dan menggenapi firman Allah. Nah, semuanya itu dijadikan atau dituliskan untuk dijadikan pelajaran yang penting bagi kita semua. Karena kesibukan politik masa itu mirip dengan kesibukan dunia usaha kita yang sering membuat kita tidak kenal lagi suara Tuhan. Kita terlalu sibuk untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita terlalu sibuk untuk melihat jalan Tuhan. Kita tidak bisa lagi sensitif terhadap tuntunan-tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kita harus menyadari bahwa Allah terus berfirman untuk mengingatkan kita, ya, terus berfirman untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk menyadarkan kita, untuk membuka mata kita, wawasan kita, untuk membuat kita lebih berhikmat di dalam hidup ini. Saudara-saudara, 3 orang yang saya sebutkan tadi, yaitu Hazael, Yehu, dan Nabi Elisa, mereka disebutkan di dalam satu rangkaian ayat yang artinya mereka berada di dalam sebuah paket. Dan paket ini adalah paket pemurnian dari kerajaan Israel, saudara-saudara. Paket rencana Allah untuk memurnikan umatnya. Tetapi ketiganya dipakai dengan cara yang berbeda. Allah berkata kepada
Elia, saudara-saudara, Nabi Elia tentang ketiga orang ini. Tetapi dua yang terakhir itu, dua yang disebutkan di dalam ayat ini dilakukan bukan oleh Elia, tetapi justru oleh Elisa. Elia hanya bisa melaksanakan satu dari tiga perintah itu, saudara-saudara, yang diberikan oleh Allah kepada Elia, yaitu untuk menghabiskan atau untuk mengurapi Elisa sebagai penggantinya. Hanya itu yang bisa dilaksanakan. Sedangkan dua yang lainnya dilakukan oleh Elisa. Ya, Elisa yang mengurapi Hazael untuk menjadi pengganti dari Raja Ben-Hadad di kerajaan Aram, dan saudara-saudara, dia juga atau Elisa yang mengutus seorang nabi muda ya untuk menuang minyak di atas kepala Yehu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sekarang di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 15 sampai 18. Firman Allah berkata begini, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Saudara-saudara, sampai di sini kita melihat tentang perjalanan hidup orang-orang yang ada di kerajaan utara yang mengikuti dosa Yerobeam, kata firman Allah, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan yang luar biasa. Dan perkataan dosa Yerobeam seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, yang menyimbolkan, saudara-saudara, bahwa oleh karena sebuah tindakan politik, maka Yerobeam membuat atau menciptakan tempat-tempat ibadah yang akhirnya menjadi dosa bagi orang-orang Israel, karena Allah telah menetapkan bahwa orang-orang Israel harus datang ke Yerusalem untuk datang ke bait-Nya yang telah ditetapkannya menjadi tempat yang disebut sebagai tempat kediaman. Nah, saudara-saudara, 3 orang yang menjadi alat Tuhan untuk membersihkan umat-Nya. Begini, saudara-saudara, jika ada pekerjaan Tuhan selain menyelamatkan orang yang tersesat, yang paling banyak menyita waktu Tuhan adalah membersihkan ranting-ranting dari pokok anggur. Ranting-ranting itu adalah saudara dan saya. Nah, mari kita lihat tentang Hazael. Hazael adalah orang non-Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Dia dari kerajaan Aram yang kadang-kadang berperang melawan Israel, kadang-kadang berbaikan dengan orang Israel. Kadang-kadang, saudara-saudara, mereka terlibat di dalam sejarah Israel dengan begitu manis dan baik, tetapi di waktu lainnya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan rencana Allah. Selama Hazael di dalam firman Tuhan memerintah kerajaan Aram, saudara-saudara, dia berperang melawan Yoram, raja Israel, dan melawan Ahazia, raja Yehuda. Saudara-saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, firman Allah berkata begini, "Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, 'Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantarannya. Sembuhkan aku dari penyakit ini.' Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnya persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Anakmu Ben-Hadad, raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?' Jawab Elisa kepadanya, 'Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh.' Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah ini. Hazael berkata, 'Mengapa tuanku menangis?' Jawab Elisa, 'Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel.
kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Saudara-saudara, perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang cukup luar biasa. Ya, Elisa yang mengurapi Hazael pada waktu itu, dan Elisa terpukul ketika dia melihat lebih dulu di dalam penglihatan bahwa itu yang akan dilakukan oleh Hazael terhadap kerajaan utara. Saudara-saudara, mengerikan gambarannya. Nah, saudara-saudara, Elisa yang mengurapi Hazael. Kok bisa Allah Israel menyuruh nabinya untuk mengurapi raja bangsa-bangsa lain supaya menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memurnikan, untuk menghukum, atau untuk menolong dan menyelamatkan umatnya? Saudara-saudara, nama-nama seperti Hazael, Nebukadnezar, Darius, Koresh, Ahasweros yang disebut di dalam firman Tuhan sebagai hambanya, sebagai tangannya. Saudara-saudara, Tuhan memakai orang-orang yang tidak kita duga untuk memurnikan saudara dan saya. Tuhan bisa membangkitkan orang-orang yang tidak kita duga, orang-orang yang tidak percaya, dengan sebuah tujuan untuk membersihkan hidup saudara dan hidup saya. Saudara-saudara, bahkan Tuhan membangkitkan perlawanan yang menyusahkan saudara dan saya hanya untuk membuat kita bergantung kepada Allah. Makin hari makin bergantung kepada Tuhan. Kita nggak punya jalan lain. Saudara nggak punya jalan lain kecuali datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Saudara-saudara, hanya itu jalannya yang disediakan oleh Tuhan, dan itu sebabnya Dia menyediakan dan Dia akan membuat jalannya sedemikian rupa yang saudara dan tidak ngerti. Saya masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh Daud ketika dia dibuat susah, saudara-saudara. Lalu Daud berkata begini, sudahlah ya, kalau Tuhan yang menyuruh dia berbuat demikian, apa yang bisa kita lakukan? Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah buka jalan, siapa yang bisa tutup? Kalau Tuhan sudah tutup, siapa yang bisa buka, saudara-saudara? Tapi Tuhan itu menyukai orang-orang yang datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Dia menyukai hamba-hambanya, anak-anaknya yang belajar, memetik pelajaran yang penting untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya kasih gambaran, saudara-saudara. Contohnya Ahab. Ahab adalah salah satu nama yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Yang dikatakan oleh firman Allah bahwa Yehu diutus untuk menghapuskan keturunan Ahab atau dinasti Omri ini. Saudara-saudara, Ahab memang raja yang jahat. Dan keturunannya sekali lagi dihabiskan karena saking mereka melawan Allah. Tetapi di dalam salah satu peristiwa, ia sanggup meluluhkan hati Tuhan. Saudara-saudara, orang yang begitu jahatnya, yang betul-betul bikin susah hati Tuhan, saudara-saudara, dikatakan bahwa dia sanggup meluluhkan hatinya Tuhan. Satu kali ketika ia mendengar nubuat Nabi Elia tentang akibat dari kejahatannya, disebutkan oleh Nabi Elia segala sesuatu secara terbuka. Dan ketika Ahab selesai mendengarkan itu semua, dia syok. Dan saudara-saudara, dia kemudian menunjukkan hati yang susah dan berkabung. Dan dia menyesal dengan apa yang dikatakan, atau kalau memang itu bakal terjadi dan itu yang akan terjadi terhadap dirinya dan keturunannya, maka dia rasanya pingin bertobat. Dan saudara-saudara, itulah yang kemudian dia tunjukkan pada waktu itu, sehingga di dalam satu raja-raja, saudara-saudara, dikatakan bahwa dia menunjukkan penyesalannya, dan Tuhan berkata, saudara-saudara, kepada hambanya ini, coba lihat Ahab. Dia menunjukkan penyesalan. Saudara-saudara, pertobatan selalu menarik perhatian Tuhan. Pertobatan selalu meluluhkan hatinya Tuhan. Sepanjang pertobatan itu tulus, pertobatan selalu menghasilkan pengampunan. Pertobatan itu selalu menghasilkan pembaharuan. Gak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, walaupun orang akan mengatakan dosa ini, dosa itu yang sangat berat. Saudara-saudara, saya hanya melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Kalau orang datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, orang jahat seperti Ahab yang bakal dihapuskan namanya, bakal dihapuskan keturunannya,
pada satu momen itu dia sanggup meluluhkan hatinya Tuhan. Dan dampaknya saudara-saudara, saudara bisa lihat ketika Tuhan mengatakan, lihat, Ahab menunjukkan penyesalan. Dan saudara-saudara, dari situ kemudian Tuhan memberikan waktu 3 tahun, sehingga kerajaan Israel pada waktu itu dalam keadaan yang aman. Saudara-saudara, dikatakan tidak ada peperangan di antara Aram dengan Israel selama 3 tahun. Itu buah daripada perubahan, penyesalan yang ditunjukkan oleh Ahab. Saudara-saudara, selalu ya keinginan Allah adalah agar orang itu bertobat, agar kita bertobat dari jalan kita yang jahat, karena pengampunan yang berlimpah untuk mereka yang bertobat. Saudara-saudara, tetapi kita tidak boleh ya menganggap rendah atau menganggap remeh kemurahan hatinya Tuhan. Memang Tuhan murah hati, memang Tuhan sabar, tapi kita tidak bisa memperlakukannya semau kita. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudara, kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup, itu adalah kemurahan Allah yang menuntun kita pada pertobatan untuk mengenal Dia. Dan saudara-saudara, itu jangan disalahgunakan. Ya, perpanjangan umur adalah kemurahan hati Allah supaya kita berbalik dari jalan hidup kita dan kita menjalankan rencana Allah dan memuliakan Dia lebih lagi. Saudara-saudara, selalu tujuan Allah menuntun kita ya kepada dirinya, menuntun kita kepada pertobatan. Pandemi ini, saudara-saudara, kesulitan bahkan kebangkrutan sekalipun, saudara-saudara, sakit sekalipun, semua dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan kita yang lebih utama dari fisik kita ini. Karena saya ingat dan saudara juga pasti ingat dengan perkataan Tuhan, ya supaya jiwamu selamat. Ya, artinya kita memiliki segala sesuatu, tapi jiwa kita binasa. Saudara juga ingat apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Firman Allah berkata begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara, mungkin perkataan ini keras untuk kita, tetapi kata-kata ini yang Yesus katakan bagi kita semua, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita agar kita lebih takut kepada Dia yang betul-betul bisa menghukum orang, yang betul-betul bisa membinasakan orang, yang betul-betul menguasai dan pemilik. Dia adalah pemilik dari jiwa kita, tubuh kita. Dia adalah pemiliknya. Dan saudara-saudara, mungkin kita berpikir begini, kalau memang kesusahan itu bisa memurnikan, ya, apa enggak lebih baik Tuhan pakai saja kelebihan? Ya, karena kelebihan atau berkat itu, apakah semua hal itu bisa memurnikan kita? Nah, bukankah saudara-saudara hidup yang berkelebihan membuat orang itu kurang berbuat jahat? Ya, sebenarnya tidak juga. Sebab poinnya bukanlah soal kita menjadi lebih baik sebenarnya, tetapi soal apakah kita akan menjadi takut Tuhan atau tidak. Sebab kebanyakan harta juga bisa membuat orang tidak takut akan Tuhan, dan itu contohnya sangat banyak. Sehingga saudara-saudara, problem itu kemudian diadres di dalam kitab Yakobus, ya, di mana disebutkan berkali-kali di beberapa bagian dari kitab Yakobus, di mana hanya orang yang kaya dengan harta tetapi tidak kaya dengan iman. Ya, orang yang kaya dengan harta tetapi kalau tidak kaya dengan iman, maka orang tersebut, saudara-saudara, kemudian bisa menimbulkan kesusahan kepada persekutuan rumah Tuhan. Dan akhirnya orang seperti itu yang kemudian minta dilayani lebih daripada yang seharusnya hanya karena ia merasa memiliki kelebihan sosial. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 9-11 berkata, baiklah saudara-saudara yang berada di dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ini dimaksudkan oleh firman Tuhan untuk mereka yang merasa memiliki kelebihan-kelebihan sosial, tetapi tidak kaya di dalam iman, kata kitab Yakobus. Tidak kaya di dalam iman. Kita harus kaya di dalam iman. Saudara dan saya harus kaya di dalam iman,
kaya di dalam pengharapan, kaya di dalam perbuatan Tuhan melalui kita, saudara-saudara. Hazael dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan kerajaan Israel, supaya mereka mencari Tuhan, supaya mereka berada di dalam situasi hanya satu pengharapan mereka, yaitu kembali kepada Tuhan. Dan mereka bisa menyadari kesalahan mereka. Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang orang luar yang dipakai oleh Allah untuk membentuk hidup saudara dan saya, teman sekantor kita, orang yang tidak percaya, pejabat negara, bahkan tokoh agama lain. Mereka sering dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan saudara dan saya. Dan Allah sanggup memakai orang-orang ini, sebab Ia berdaulat dan berkuasa mengarahkan hati mereka, saudara-saudara. Allah memakai banyak cara untuk memurnikan dan membersihkan kita. Tetapi apakah kita akan mendapat hikmat untuk mengerti rencana Allah ini, saudara-saudara? Belum tentu. Saya berdoa agar kita semua mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk melihat apa yang selama ini sulit kita lihat dan tidak bisa kita lihat. Bahwa Allah ternyata memakai cara seperti memakai orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk membentuk kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, saudara-saudara, tidak banyak orang yang mendapatkan hikmat seperti itu. Kalau bukan Allah menyatakannya lebih dulu, atau orang mengalaminya, lalu belajar dari pengalaman itu. Kalau tidak direnungkan, semua pengalaman itu tidak berguna. Itu akan berlalu begitu saja. Ya, kita perlu merenungkan dan mendapat hikmatnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan Yehu? Ya, karena ini disebutkan oleh Allah kepada Elia agar dia mengurapi Yehu yang kemudian dilakukan oleh Elisa dengan mengutus seorang nabi muda, Yehu bin Yosafat bin Nimsi, yang kemudian menjadi pengganti Yoram, saudara-saudara. Nah, dia dipakai oleh Tuhan untuk membersihkan Israel dengan cara, saudara-saudara, memunahkan keluarga Ahab sesuai dengan firman Allah kepada Elia. Dinasti Omri itu diakhiri oleh Yehu. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu Ahab, jalan hidupnya, saudara-saudara, bayangkan ya di dalam firman Tuhan, kalau memang Tuhan sudah buka jalan, tidak ada orang yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada orang yang bisa buka. Saudara-saudara, Ahab adalah salah satu orang, satu di antara mungkin ada 1-2 orang yang lainnya, yang mati dengan cara anak panah mencari dia. Ya, saudara-saudara, biasanya orang dikatakan bahwa kamu hati-hati ya dalam perjalanan, takut nanti ada orang yang gegabah ya naik mobil, ceroboh, lalu kemudian timbul kecelakaan menimpa kita. Tetapi Ahab mati, itu anak panah cari dia, saudara-saudara. Itulah yang saya maksudkan, bahwa kalau Tuhan sudah menetapkan, saudara-saudara, nggak ada orang yang bisa lolos. Dan Ahab seperti itu. Saudara-saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-22-34 yang berkata, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Ya, perhatikan kata-kata itu. Menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Coba saudara lihat. Ya, kebetulankah? Saudara-saudara, kemudian Ahab berkata kepada pengemudi keretanya, putar bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka, dan seterusnya. Kemudian dia meninggal dunia. Saudara-saudara, Yehu dipakai oleh Tuhan untuk merubuhkan dan merobohkan tugu berhala dan rumah Baal di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 27 sampai ayat yang ke-28 ya. Walaupun di dalam sebuah peristiwa di mana dikatakan di Yizreel dia kebablasan, saudara-saudara, dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah juga, yang disebutkan kemudian dikutip, saudara-saudara, kejadiannya ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Ya, tetapi bagaimanapun juga Allah memakai Yehu bin Nimsi ini, saudara-saudara, untuk menjalankan rencananya. Dan selama 28 tahun pemerintahannya, dia berusaha membersihkan kerajaan Israel di utara dari kekotoran yang diakibatkan oleh dinasti Omri itu, saudara-saudara. Dan supaya bisa mengembalikan hati orang kepada Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, bukan seluruhnya, karena firman Allah katakan bahwa dia masih terikat kepada dosa Yerobeam. Artinya, dia masih membiarkan orang-orang Israel untuk pergi ke tempat-tempat di mana penyembahan kepada berhala itu terjadi. Yehu dipakai Tuhan untuk membersihkan kerajaan Israel secara langsung. Istilahnya, saudara-saudara, pembersihan di lokasi itu yang terjadi.
Dan banyak orang yang dipakai oleh Allah dengan cara seperti ini. Dan biasanya orang-orang yang dipakai Tuhan dengan cara yang seperti ini mudah kita kenali. Ya, karena kelihatannya, saudara-saudara, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan cara seperti ini sangat menyolok dan sangat kelihatan sekali. Nah, Yehu bagi saya adalah gambaran tentang sesama anak-anak Tuhan yang dipakai untuk membentuk kita. Saudara-saudara, biasanya kita lebih sensitif kalau kita dengan anak-anak Tuhan, sesama anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan melakukan sesuatu terjadi kepada kita, saudara-saudara, langsung kita berkata bahwa Tuhan memakai dia. Tapi kalau orang yang dipakainya adalah, orang yang dipakai Tuhan adalah orang di luar kita, biasanya kita tidak terlalu sensitif dan memerlukan hikmat untuk mengetahui bahwa Allah memakai peristiwa orang di luar kita untuk membentuk kita. Nah, Yehu adalah gambaran tentang sesama anak-anak Tuhan yang dipakai untuk membentuk kita. Saudara-saudara, dan kita harus terbuka di hadapan Tuhan bahwa Allah membentuk kita melalui sesama kita, sesama anak-anak Tuhan. Mungkin itu bukan masalah bagi saudara dan saya, kita sudah cukup terlatih untuk semua ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sekarang Elisa. Nah, Elisa melakukan dua hal penting di dalam politik kerajaan Israel di utara. Dia adalah yang kita sebut sebagai kingmaker, dia adalah pembentuk raja-raja atau dia pembuat raja. Saudara-saudara, dengan mengurapi seorang panglima Aram atas suruhan Tuhan, yang bernama Hazael yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Ia mengutus seorang nabi muda untuk mengurapi Yehu. Saudara-saudara, sementara Yehu menjadi seorang yang memimpin peperangan. Kedua orang yang disebut Hazael dan Yehu itu menjadi instrumen Allah untuk membersihkan Israel dari kejahatan dinasti Omri. Saudara-saudara, Elisa, bahkan firman Tuhan katakan seperti saya kutip juga tadi, bahwa dia menangis ketika dia melihat lebih dulu apa yang dilakukan oleh Hazael terhadap kerajaan Israel. Elisa melihat bagaimana Yehu membersihkan dinasti Omri, saudara-saudara, terutama keturunan Ahab. Nah, kita mengenal selama ini Nabi Elisa, saudara-saudara, dari berbagai mujizat yang dilakukannya. Tetapi sebenarnya pekerjaan hebatnya adalah menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan oleh Nabi Elia. Itu yang paling hebat, saudara-saudara. Dan mengapa Elia tidak bisa menyelesaikan yang disuruh oleh Allah dalam ayat pembuka tadi, saudara-saudara? Kita tidak tahu pasti. Tetapi Elia yang disuruh, kenyataannya Elisa lah yang menyelesaikannya. Saudara-saudara, memang semua orang yang mau dipakai oleh Tuhan, kita harus siap untuk masuk di dalam rancangan Tuhan. Apakah punya peran yang penting, terlihat atau tidak, peran langsung atau tidak langsung, kita harus ikutin kehendak Tuhan, rencana Tuhan menurut ukuran iman, pemberian Tuhan sendiri. Bukankah begitu kita di dalam tubuh Kristus, saudara-saudara, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-22-26. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun kita begitu rupa sehingga tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Allah memakai banyak cara untuk membersihkan kita. Karena baginya, saudara-saudara, bagi Tuhan sendiri, bahwa produktivitas hidup saudara dan saya untuk berbuah lebih banyak, berbuah lebat dari dalam hidup kita, saudara-saudara, itu menjadi fokusnya. Saudara-saudara, Allah memakai banyak cara untuk membuat kita dibersihkan dari rasa bersalah, dibersihkan dari apa yang menghalangi kita, dan kita bisa muncul ke permukaan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan berbuah lebat di dalam hidup saudara dan saya. Allah memakai hamba-hambanya yang taat untuk menjalankan rencananya, membersihkan umatnya, walaupun mungkin secara tidak langsung. Ia menyiapkan jalan, hamba Tuhan menyiapkan jalan, hamba Tuhan menyiapkan orang-orang. Ia seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi rencana Tuhan. Seberapapun tidak sempurnanya seorang hamba Tuhan, dengarkan firman Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Sebab memang Allah mengutus para hambanya, menyuruh mereka untuk melakukan bagian yang belum tentu hamba Tuhan itu ngerti, saudara-saudara.
Jadi dalam satu paket pembersihan yang Allah lakukan, Allah menggunakan ketiga orang ini. Hazael dipakai Tuhan untuk memurnikan kerajaan Israel. Dia adalah gambaran dari orang-orang di luar kita yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Yehu adalah gambaran tentang sesama anak-anak Tuhan yang dipakai juga untuk membentuk kita. Dan saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan juga seperti Nabi Elisa. Dan saudara-saudara, Allah memakai hamba-hamba Tuhan untuk menjalankan rencananya, ya, membersihkan umatnya, walaupun mungkin secara tidak langsung. Nah, saudara-saudara, walaupun secara tidak langsung, yang penting kita semua yang mau dipakai oleh Tuhan, taat saja, ikuti kehendak Tuhan. Saudara mungkin tidak menyadarinya, tetapi saudara-saudara, Allah yang melihatnya dari pemandangan yang lebih tinggi, dia tahu seberapa besar dampak yang akan dilakukannya melalui saudara dan melalui saya. Itu yang dilakukan Tuhan bagi kita semua. Marilah kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang ajaib yang memberikan kepada kami semua hati untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Engkau telah berbicara kepada kami, Engkau telah menunjukkan kepada kami Tuhan, bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami berada di dalam proses dibentuk oleh Tuhan. Baik melalui orang-orang yang tidak percaya, maupun juga dari sesama anak-anak Tuhan, maupun juga Tuhan dari firman yang kami dengar, bentukan yang Tuhan lakukan langsung melalui para hamba Tuhan. Bapa di surga, kami hanya berdoa agar hati kami semua terbuka. Tolonglah Tuhan agar kami menjadi hati yang taat kepadamu, mengikuti kehendak Tuhan, dan percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan kepada kami, tujuannya supaya hidup kami berbuah lebih banyak. Tujuannya supaya kami dibersihkan, kami diurus oleh Tuhan dan tangannya secara langsung. Tuhan menunjukkan kekasih dan sayangnya dengan memelihara kami semua. Berkatilah kami menjadi hidup yang berbuah lebat, menghasilkan sesuatu bagi kerajaan-Mu, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau akan tolong hati kami supaya kami selalu siap untuk menerima unsur-unsur perjamuan kudus dituntun oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebentar kita akan melaksanakan perjamuan kudus minggu pertama setiap bulan. Maka kita memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum kami akan memulainya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan saudara-saudara, kita akan menyiapkan hati kita dan minta agar Tuhan akan berkati proses ini. Marilah kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan dan kita mengangkat kepingan yang ada di tangan saudara-saudara, apakah itu berupa potongan roti atau potongan biskuit. Saudara-saudara, kita akan membaca dari firman Allah yang berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkatlah cawan itu yang ada di tangan saudara-saudara. Firman Allah berkata begini, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk merenungkan di hadapan Tuhan apa yang sudah kita dengar. Dan biarlah Tuhan membuat hati kita terbuka, dibentuk oleh cara Tuhan yang ajaib supaya kita bersih di dalam hidup kita
dan kita rela mengikuti jalan dan kehendak-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya apa yang kami lakukan pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan menuntun jalan hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mudah untuk melihat cara Tuhan membentuk, membersihkan hati kami, supaya hidup kami lebih berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, senang sekali kita bisa bersama-sama di dalam church online ini. Dan sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, bahagia dan sukacita di dalam Dia. God bless.